model atau biasa dikenal dengan uji F. Nah, uji ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Nah, apabila uji F ini tidak mempunyai pengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Di kelayakan model ada juga koefisien determinasi. Nah, hasil koefisien determinasi ini untuk menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, selanjutnya ada uji T. Uji T ini hasilnya untuk menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, untuk mengetahui bagaimana prakteknya, kita langsung saja menggunakan aplikasi Ifuse untuk mengetahui uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan juga uji T. Nah, sekarang kita akan melakukan uji kelayakan model atau uji F. Nah, uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Nah, untuk melihatnya, kita buka lagi untuk persamaan yang sudah simpan EQ01 ini. Kemudian dapat kita lihat di sini F statistiknya adalah 7,562400. Nah, pada output ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400, sementara F tabelnya dengan tingkat 5% dan jumlah variabel yang diteliti adalah 6 dikurang 1, maka didapatkan hasil 5. Nah, dan hasil akhirnya adalah 39, didapatlah nilai F tabel sebesar 2,45583. Nah, dengan demikian F statistiknya 7,562400 lebih besar dari F tabel yang sudah ada di daftar F tabel, yaitu 2,45583, dan nilai probabilitas F statistiknya 0,000048, lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, kemudian kita akan melihat koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, di sini bisa kita lihat dari nilai adjusted R-square-nya, yaitu 0,427173. Nah, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%, sementara sisanya yaitu 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, kemudian kita akan melihat uji T. Hasil uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, bisa kita lihat hasilnya adalah yang di sebelah sini, T statistik dan probabilitasnya. Nah, nilai T statistik ukuran perusahaan size sebesar 5,342578. Sementara tabel yang dihasilkan dengan tingkat 5% adalah 2,02269. Dengan demikian, T statistik size lebih besar dari T tabel dan nilai probabilitasnya 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR atau Islamic Social Reporting. Kemudian nilai T statistik untuk ROA 0,898099, sementara T tabelnya adalah didapatkan hasil 2,02269. Nah, dengan demikian T statistik ROA dengan nilai minus ini lebih kecil dari T tabel dengan nilai probabilitasnya adalah 0,3746 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel
PROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Kemudian nilai tes statistik untuk DAR sebesar 1,407353, sementara tabelnya dihasilkan adalah sama dari yang sebelumnya, yaitu 2,02269. Nah, dengan demikian tes statistik DAR dengan senilai ini 1,407353 lebih kecil dari tabelnya, yaitu 2,02269, dan nilai probabilitasnya 0,1672 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, selanjutnya untuk nilai tes statistik NPF. Nah, didapatkan hasil minus 2,371637. Nah, ini lebih besar daripada tabel. Nah, dengan nilai probabilitasnya 0,0227, maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, kemudian untuk tes statistik suku sebesar 0,386405, sementara tabelnya adalah 2,02269. Nah, dengan demikian tes statistik sukuk dengan nilai sebesar ini lebih kecil dari tabel, dan nilai probabilitasnya 0,7013 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sekian video dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.